81 selesai, minta sekolah di Bandung. Ibu saya bilang nggak ada uang, kamu nggak bisa sekolah, kamu nggak bisa pergi dari Padang ini. Saya waktu itu nangis berguling-guling. Kemudian diam-diam beberapa orang kami yang tamat SMA di Padang itu naik bus ALS ke Medan, ikut yang namanya proyek Perintis 1. Modal saya apa ke sana? Almarhum kakak saya, satu-satunya perempuan itu, kakak saya nomor 2. Dia diam-diam kami bersekongkol, dia menjual kalung emasnya. Sementara di Sumatera Selatan, di Palembang, saya dapat kabar yang terkonfirmasi bahwa PWNU, pengurus wilayah NU Sumatera Selatan, itu lagi mencari dasar hukumnya. Apa dasar hukumnya kalau PKB di daerah ini dipimpin oleh orang non-muslim? Saya datang, salaman, dia bilang, Pak Hermawi, saya udah kasih tugas lagi untuk memberesi Sumatera Selatan. Saya jawab, saya jelaskan. Begitu saya jelaskan, beliau marah. Dia gitu, jatuh semua. Saya mau tata, saya mau bereskan ini partai, tapi tidak ada yang mau bantu. Kalimatnya ke saya lah. Besok Jumat, seperti biasa, pergi cuci darah. Kali ini kita bukan ke Soto Bangkong, ke restoran Padang. Sekarang masih ada restoran Padang itu di depan rumah sakit PGI Cikini. Sampai di PBNU, Gus Dur bilang, tadi di restoran Padang Taslim makan apa? Saya bilang makan rendang, Gus. Enak rendang, enak. Waktu makan rendang itu terpikir nggak Taslim? Yang masak itu agamanya apa? Dia suku apa? Dia anak siapa? Ketika gedung ini mau dibangun, ada pohon mangga di depan, gede sekali, besar sekali. Pohon itu tidak boleh ditebang. Ada masanya. Kita harus memperhatikan hak hidup semua makhluk. Kamu bisa bayangkan, pohon saja kita bela, apalagi manusia. Itu pernyataan Pak Surya. Kakak semua, kita kedatangan tamu yang makin spesial pada episode kali ini, yaitu Kakak Hermawi Taslim, Sekjen Partai Nasdem. Selamat datang Kakak. Makasih, selamat datang. Ini saya yang ucapkan selamat datang karena ini gedungnya Nasdem. Oh siap Kakak. Tapi ini juga adalah program kita, jadi kita sama-sama mengucapkan selamat datang Kakak. Baik, Kakak Taslim ini edisi spesial, makanya saya menggunakan kostum yang bernuansa sepak bola. Kenapa? Karena ternyata kabarnya putra Kakak adalah lulusan manajemen sepak bola di Inggris ya Kak? Di Portugal. Di Portugal justru ya. Itu putra yang keberapa tuh Kak? Itu putra saya yang pertama. Jadi waktu kita masih tidak seperti sekarang, dia minta sekolah ke luar negeri. Anak pertama laki-laki. Anak saya 3 laki-laki semua. Saya bilang enggak tahu kita adik-adik, kalau kamu sekolah keluar, adik-adik kamu nanti bisa sekolah atau enggak. Akhirnya dia masuk Unpad. Unpad Hubungan Internasional. Begitu selesai kuliah, dia bilang, Pak, aku mau sekolah di Manchester. Sekolah apa itu? Manajemen bola. Dia kasih lihat semua data-datanya. Saya bilang dia gini, kamu kerja dulu, cari uang semampu kamu, nanti kita ngomong lagi. Nah, kami punya kebiasaan keluarga yang sekarang sudah semakin susah karena mereka semua sudah pisah-pisah. 1 bulan sekali kita makan. Jadi kita makan malam itu di satu restoran. Di Indonesia tuh Kak? Di Indonesia, di Alam Sutra. Begitu mamanya ke toilet, dia sodori amplop. Pak, aku sudah ada uang. Dia sudah kerja 2 tahun. Aku sudah ada uang, aku mau sekolah. Papa dulu bilang kan kalau ada uang. Uang saya pegang. Tebal tuh yang lo ketika. Iya, tebal. Dia sengaja mungkin. Uang 50.000. Saya hitung 16.800.000. Pagi-pagi waktu sarapan saya bilang, dia namanya Yeremias Fade Taslim. Dia dipanggil abang karena dia paling tua. Bang, itu uang kan cuma 16.800.000. Memang uang sekolahnya berapa? Sekolah di Portugal itu. Dia mau sekolah di Portugal
Nama sekolahnya itu Business Football Academy. Business Football Academy itu setingkat S2. Dia bilang uang sekolahnya saja 800 juta. 800 juta mana cukup? Dia debat saya, dia bilang. Lah dulu papa bilang kamu kerja dulu, kalau kamu sudah punya uang baru ngomong sama papa. Sekarang aku cuma punya uang segitu, ya sudahlah. Kemudian dia pulang. Kita ketemu lagi, dia bilang, "Pak, aku minta maaf, Pak. Kami setelah wisuda itu disodori formulir 4 orang kami. Jadi mereka 27 orang dari berapa belas negara yang sekolah. Indonesia hanya dia satu. Kami disodori formulir kalau mau kerja, jadi aku nggak izin papa, aku sudah tanda tangan. Jadi dia bekerja sampai sekarang, dia bekerja di sebuah klub sepak bola besar di Portugal. Dia kerja online, jadi memang tidurnya agak berbeda sama kita. Nah, anak-anak saya itu 3, yang nomor 2 Yeskel Fauma Taslim, itu aneh lagi ceritanya. Dia sekolah di Nottingham University. Janjinya 1 tahun di Malaysia, tahun kedua dan tahun ketiga di Nottingham. Menjelang akhir tahun pertama, dia telepon saya, "Pak, ini kawan-kawan di Malaysia nih, Nottingham, Malaysia. Kawan-kawan datang ke kamar aku, minta aku jadi presiden mahasiswa." Saya bilang, dia nomor 2. Saya bilang, terserah kamu aja. Yang mengerti sekolah kamu kan kamu. Saya nggak tahu, tidak membayangkan implikasi dari sekolahnya tentang ini. Pagi-pagi dia telepon lagi. Ini udah siap-siap masuk ruangan, Pak. Aku sama kawan-kawan sudah sependapat, aku maju. Tapi malam, ada kandidat lain? Iya, malam dia telepon lagi. Aku sekarang presiden mahasiswa di Nottingham. Bagus, saya bilang. 3 hari kemudian saya dapat email dari sekolahnya. Saya datang di sana. Dengan dia menjadi presiden mahasiswa di Nottingham, dia nggak bisa melanjutkan ke Inggris. Dia harus selesaikan jabatannya di sini. Mereka hitung-hitung, kembalikan uang saya. Saya berunding sama dia. Dan ternyata sekolahnya bilang, ini nggak bisa mundur lagi. Artinya nggak bisa tetap memilih Inggris, jabatan ini ditinggal, nggak bisa. Ya sudah. Oleh karena itu saya pesankan sama orang-orang di Nasdem ini, anak-anak itu harus ada masanya dia pisah dari kita, dia mandiri. Anak saya itu dari begitu manja, ambil handuk, habis dia pakai handuk saja nggak pernah bentang, lampu nggak pernah dimatikan segala macam. Pulang dari luar negeri, bukan cuma mandiri, bisa masak dan seterusnya. Jadi anak-anak kita mungkin karena mereka lebih beruntung dari kita, hidupnya lebih senang, jadi ada kecenderungan suka-suka, itu harus pisah. Kemarin saya bicara dengan Willy Aditya. Willy itu SMA-nya di INS Kayu Tanam di Sumatera Barat, saya di Padang, beliau di Kayu Tanam. Anaknya yang laki-laki itu masuk asrama, bagus saya bilang. Mereka harus coba. Anak-anak itu harus coba hidup mandiri. Kalau enggak nanti terlalu manja mereka, hidup ini terlalu enak buat mereka. Yang bungsu nomor 3, kalau ini memang kesayangan mamanya, namanya anak bungsu kan, diantar. Pokoknya dari TK itu diantar sekolah. Sampai tamat SMA saya juga heran, dia sekolah di sekolah internasional. Memang sudah rencananya sedemikian rupa, dia nggak mau ikut Eptanas. Artinya kalau nggak sekolah di luar berarti nggak sekolah. Dia urus sendiri sekolahnya itu karena ada sistem Cambridge segala macam. Dia masuk, dia S1-nya itu biokimia. S2-nya sudah selesai, dia kerja di Inggris. Kita bujuk-bujuk mamanya 1 bulan lebih, nangis-nangis. Ya, namanya anak bungsu kan. Dia nggak mau. Jadi saya bilang sama mamanya, sudahlah, anak-anak ini biar mereka kejar bintangnya masing-masing. Kita hanya, ini titipan Tuhan, kita hanya membesarkan. Jadi yang nomor 3 itu sudah bekerja. Dia bekerja di London. Yang nomor 2 nanti Januari wisuda. Kita hidup ini, mereka itu dari kecil itu seperti partner sama saya. Jadi bukan sebagai anak, kita juga
Zaman kita itu kan diperintah, dipukuli, diapain. Kalau mereka ini harus diajak ngomong. Kamarnya saja kita mau masuk kita harus ketok. Kalau kita masuk sembarangan mereka bilang jangan begitu dong. Ini kan kamar aku dan seterusnya. Jadi memang dunia ini sudah berubah. Saya masa kecil saya itu memang jauh berbeda dengan anak-anak ini dan kita harus orang tua harus aktual, harus bisa menyesuaikan dengan zamannya. Perkembangan zaman ya kakak ya. Nah kak, kita sambil minum dulu nih kak. Iya. Nah. Ini ada nasdemnya. Iya dong, ini gedung yang paling kita banggakan kak. Jadi guys, sebetulnya kita ada pengalaman yang cukup menarik dengan Kakak Taslim karena pada tahun 2019 kita sama-sama ke Taiwan waktu itu kayak kita mengkampanyekan kampanye untuk presiden yang sekarang, ya kan? Kita ke Taipei ya. Iya di Taipei dan ada cerita menariknya bahwa belum banyak ternyata Kakak Taslim ini sebenarnya kelahiran Padang. Iya, jadi gini. Betul ya, Kak? Papa saya itu orang Padang, ibu saya itu orang Nias. Ceritanya begini, jadi papa saya itu nakoda kapal. Jadi dari Padang ke satu pulau kecil di bibir Samudra Hindia, Pulau Telo namanya. Kalau sekarang secara administratif dia masuk Nias Selatan. Di situ papa saya nggak pernah cerita, tapi saya duga ketika dia jatuh hati kepada perempuan Nias, kemudian menikah dengan orang Nias. Di Nias itu, di pulau itu mungkin sekitar 20 hektar ya, Pulau Telo namanya, di ibu kota kecamatan. Hanya ada satu bidan. Hanya ada satu bidan, nggak ada dokter segala macam. Nah waktu itu karena ayah saya bolak-balik ya, bawa kapal dari Padang ke Pulau Telo itu, saya lahirnya di Padang. Dari 4 bersaudara hanya saya yang lahir di Padang, sisanya lahir di pulau itu. Dalam usia berapa bulan saya dibawa pulang ke kampung ibu. Jadi dari SD saya masuk SD itu 8 tahun. Memang di sana juga sekolahnya ya paling tinggi SMP. SD sampai begitu tamat SD itu papa saya itu sudah berpikir saya harus sekolah di luar gitu loh. Jadi nah waktu itu cari sekolah memang tidak mudah. Ditunggu-tunggu sampai akhirnya bukan semester, kuartal. Jadi kuartal kedua waktu saya kelas 2 SMP saya pindah di Padang. Saya masuk sekolah, saya sekolah di Padang, menumpang di rumah family. SMP, SMA di Padang dan saya mengalami, maka saya selalu mengatakan kepada kawan-kawan yang punya anak-anak itu harus merantau. Saya di kampung itu udah kayak di rumah itu udah kayak raja. Buku kita cuma satu, kita lipat masuk kantong, kita nggak pakai sepatu, sendal juga dilempar, nggak tahu kemana-mana. Tapi sampai di Padang, ketika tinggal di rumah keluarga, semua tertib. Cuci baju sendiri, setrika sendiri. Mereka tidak mewajibkan kita, tapi kita yang tahu diri. Jadi saya sampai sekarang yakin guru kemandirian seorang anak itu adalah dia harus tinggal di luar rumah orang tuanya. Apakah dia harus indekos, apa dia harus tinggal di rumah keluarganya, apa dia harus di asrama, tapi dia harus keluar lepas dari keluarganya. Saya misalnya tinggal di rumah keluarga, kita jadi perasaan sendiri. Orang ngomong-ngomong di sana seolah-olah kita yang diceritain. Tapi itu yang membentuk kepribadian kita. Jadi saya umur 14 tahun sudah biasa cuci baju sendiri. Sampai tamat SMA di Padang. Jadi saya ijazah SMP saya itu di Padang dan SMA. Tapi sekolah SMP saya itu 2 macam. 1,5 tahun di Pulau Telo itu di kampung ibu saya, 1,5 tahun di Padang. Pengalaman apa yang menarik di Padang itu? Mungkin itu kemudian membawa proses pendewasaan saya. Saya sekolah di sekolah Katolik. Sebahagian besar muridnya itu bukan Katolik. Ya, jadi di Padang ya, di Padang itu sekolah saya itu kalau sekarang mungkin sekolah apa tuh? Sekolah favorit atau sekolah elit lah. Nah, di situ rata-rata anak-anak PNS, anak-anak pejabat tingkat Sumatera
Barat yang bukan Katolik. Orang Katoliknya ada, tapi pasti tidak mayoritas. Nah, itu membentuk kepribadian saya, membentuk pergaulan saya. Berbeda misalnya kalau sekolah Katolik di NTT atau di Manado pasti mayoritasnya Katolik, jadi berbeda. Nah, setelah itu saya minta sekolah. Setelah tamat SMA, saya SMA Don Bosco. Saya minta sekolah, waktu itu terkenal sekali Universitas Parahyangan itu tahun akhir 70-an, awal 80 saya 81 selesai. Minta sekolah di Bandung. Ibu saya bilang nggak ada uang. Kamu nggak bisa sekolah, kamu nggak bisa pergi dari Padang ini. Karena mama, papa hanya bisa sekolahkan kamu di sini. Kalau kamu diterima di sini sekolah, kalau enggak ya sudah akan cari kerja. Saya waktu itu nangis berguling-guling. Kemudian diam-diam beberapa orang kami yang tamat SMA di Padang itu naik bus ALS ke Medan. Ikut yang namanya Proyek Perintis 1. Jadi dulu di Universitas Negeri itu ada 3 kategori. Proyek Perintis 1 itu ada 10 universitas terbaik, 9 diantaranya di Jawa, ITS, ITB, UNAIR. Nah, 1 dari luar Jawa, di USU yang di Medan ini, yang sekolah-sekolah itu. Nah, Proyek Perintis 2 itu semua IKIP. Sekarang namanya Universitas Negeri apa ya? Dulu semua di setiap kota itu ada IKIP, itu Proyek Perintis 2. Proyek Perintis 3 itu Universitas Andalas, Universitas Riau, Universitas Lampung, begitu. Modal saya apa ke sana? Almarhum kakak saya, satu-satunya perempuan itu, kakak saya nomor 2. Dia diam-diam kami bersekongkol, dia menjual kalung emasnya. Di kalung emasnya itu ada namanya Agnes, nama gereja. Kami sama-sama ke pasar, ke Kampung Jawa. Itulah modal saya naik bus. Naik bus di Medan sebenarnya saya juga bohong, bukan mau sekolah, mau nonton. Jadi sepak bola turnamen sepak bola yang paling besar tahun 80 itu namanya Marahalim Cup. Marahalim itu nama gubernur Sumatera Utara. Kita mau nonton Marahalim Cup di Stadion Teladan Medan. Tapi karena ada juga tes Proyek Perintis 1, 10 universitas yang waktu itu dianggaplah 10 universitas terbaik lah, papan atas. 10, 9 di Jawa, 1 di Sumatera, di USU itu. Saya ikut tes. Saya juga sudah tes di Proyek Perintis 3 di Universitas Andalas. Jadi di Padang, tamat SMA, kita isi formulir sama tes. Saya dapat kabar dari Sumatera Barat, dari Padang, bahwa saya nggak diterima. Itu Proyek Perintis 3. Ya udah, kita asik nonton bola terus. Tiba-tiba saya dikasih baca koran, namanya koran Sinar Indonesia Baru, SIP, terbitan Medan. Ternyata saya diterima di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Jadi pengumuman itu di surat kabar? Iya, di surat kabar. Tidak ada rencana dan saya nggak membayangkan. Tapi ini kan sudah sesuatu yang kita harus terima. Saya pulang pamit, ibu saya juga kaget. Loh, kok kamu ke Medan itu mau ngapain? Saya bilang, ya mau sekolah, ini buktinya terima. Ya sudah, diatur-atur. Nah, di Medan itu memang saya mengalami proses pergaulan yang luar biasa, berbeda dengan masyarakat Sumatera Barat, sampai akhirnya saya juga belajar berorganisasi, saya mengenal banyak hal, maka saya ini sebenarnya 7 tahun di Medan itu, saya seperti setengah Batak. Saya senang dengan sikap orang Batak yang spontan. Kita in the cost satu rumah banyak sekali kita. Itu jam 10 kita berkelahi, jam 11 kamar kita dikotok, diajak makan. Saya bilang, orang gimana sih? Kok mereka kita masih marah gitu loh. Pertengkaran kita baru selesai, tapi dia sudah ajak makan. Nah, saya belajar dari situ, kemudian saya dijelaskan filosofi orang Batak seperti itu. Bukan banyak taktik. Dia punya rumah adat. Rumah adat itu
nggak ada pintunya, jadi agak susah nyari. Ternyata pintunya di bawah. Kalau kita masuk rumah adat Batak itu nggak ada sekatnya, nggak ada sekatnya, semua terbuka. Apa tuh ininya? Pesan filosofinya ya kalau kita bergaul, tentu tidak semua. Kalau kita mengenal orang Batak ya kita mengenal aslinya dari omongannya. Orangnya spontan, kalau marah dia marah dan seterusnya. Nah, saya hampir 8 tahun itu sudah diancam DO dari calon mahasiswa teladan, diancam DO karena sibuk berorganisasi. Bagi kita yang ada di kampus, dan yang ada di kampus itu kecil semua. Kenapa? Karena kita sudah kenal wali kota, kita sudah kenal kadit sospol, kita sudah kenal elit, orang-orang DPRD. Suasana keorganisasian itu secara tidak langsung semua membuat kita juga menjadi sombong. Akhirnya adik-adik itu selalu mengingatkan saya, kapan tamat. Setiap pulang di rumah juga ibu saya bilang, anak si ini sudah kerja, anak si ini sudah kerja, kamu ini sekolahnya sekolah apa? Jadi ya mengalir saja. Tetapi di Medan saya menemukan passion saya, bahwa saya akhirnya memang ya organisasi ini menjadi organisasi dan sosial kemasyarakatan menjadi tujuan hidup. Yang aneh lagi, kita tiap hari ngomong politik, ngomong Palestina, ngomong Israel, ngomong dunia kita omongin, tapi yang mau dimakan sore juga belum tahu apa gitu. Celana berhari-hari juga nggak dicuci. Dan yang menarik itu kan kakak besar di lingkungan pendidikan Katolik, kemudian besar sebagai organisatoris di kampus. Terus kok bisa perjumpaan dengan Gus Dur itu gimana ceritanya, Kak? Ya, jadi gini, ketika mulai belajar politik, saya datang di Jakarta, saya membantu sekjen PDI waktu itu, belum PDIP, Niko Daryanto senior saya. Kadang-kadang saya dipercaya buat pidato, jadi saya sering ketemu. Sampai akhirnya ketika Gus Dur diturunkan dari jabatan presiden, ada sejumlah tokoh Katolik yang berkumpul. Saya ingat waktu itu namanya Pak almarhum Pak R.G. Duriat, Pak B.N. Marbun. Sebahagian besar mereka, sebahagian tidak seluruhnya, adalah tokoh-tokoh politik yang berafiliasi ke PDI waktu itu, belum PDIP. Mereka berkesimpulan bahwa Gus Dur ini harus dibela. Jadi ketika Gus Dur ditinggalkan, diturunkan secara politik, maka kita harus bersama Gus Dur. Waktu itu Pak Niko Daryanto bicara dengan Gus Dur. Kami mau memperkuat PKB. PKB itu juga barulah. Kantornya waktu itu belum ada juga. Kami memperkuat PDI. Waktu itu tahun 2002 mau muktamar luar biasa, proses pergantian almarhum Matori Abdul Jalil dengan Pak Alwi Siap yang kelak menjadi ketua Nasdem. Muktamar luar biasa itu Gus Dur bilang mungkin beberapa orang Katolik ini bisa ikut lihat muktamar. Kalau ada kemungkinan nanti kita coba memasukkan orang Katolik dalam kepengurusan. Waktu itu kan moto PKB itu dari ulama untuk bangsa. Jadi memang partai Islam modern ya. Saya ikut ke sana. Saya baru pertama kali berinteraksi dengan orang NU yang begitu banyak. Kalau di Medan tuh karena saya PMKRI, interaksinya hanya terbatas kepada mahasiswa PMI. Satu hal yang betul-betul saya nggak bisa lupakan. Pembukaannya itu di Hotel Ambarukmo, dulu yang bukan yang sekarang. Hotel Ambarukmo, muktamarnya di pesantren Kerapiak. Itu ada sekitar sekian ratus orang, sebagian besar pakai kain sarung, yang kemudian sekarang saya tahu mereka itu ulama. Ini banyak yang bertanya, ini mau makan nasi, gobokannya di mana? Kita kelilingi kolam.
Akhirnya semua mencelupkan tangan di kolam itu. Itu belum apa-apa. Habis makan semua mencelupkan tangan. Pagi-pagi saya ikut bangun pagi, itu semua kolam renang itu berminyak semua. Nah, kemudian susun pengurus waktu itu memang Gus Dur itu sangat menggandrungi anak muda. Sekjennya waktu itu Saifullah Yusuf. Saifullah Yusuf, wakil sekjennya ketua PBNU sekarang Yahya Staguf Holil, wakil sekjennya menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas, dan masuk nama saya di situ. Nama saya dari semua struktur saya itu pun nama saya salah karena tidak familiar. Nama saya Hermawi Taslim ditulis Hermawati Taslim. saya yakin ini saya, tetapi oleh teman-teman PMI yang kenal saya nggak bisa, ini nama perempuan. Jangan sama, ya kan? Jadi di situ mulai 2002. Nah, sebelumnya memang saya bertemu Gus Dur dalam sebuah penerbangan. Di Bali katanya kan? Iya, pokoknya transit di Bali. Saya lupa, dia tanya, kamu orang mana? Saya kalau ditanya orang mana itu saya agak kagok. Kenapa? Saya lahir di Padang, tetapi masa kecil sampai remaja saya di Nias, dan itu memang nggak bisa diulang. Tapi saya senang sekali dengan masa kecil itu. Nggak ada hiburan kita. Hiburan kita hanya kalau kapal datang. Kalau kapal datang itu dari Sibolga atau dari Padang, kita berlari ke pelabuhan, itu kita hafal semua. Kan yang datang itu kan tidak banyak, kan kapal barang. Siapa yang datang, orang baru, dia asal dari mana, mau tinggal di mana, itu kemudian jadi bahan cerita. Nah, sejak itu kalau ditanya, saya selalu mengatakan memang orang Indonesia ini kan kalau ketemu kan ditanya, ya kan? Orang apa, asal dari mana? Orang heran-heran saya. Hermawi Taslim namanya. Ini bukan marga Nias. Saya bilang nggak ada marga saya, nggak ada. Ibu saya yang Nias. Papa saya orang Padang. Jadi hidup ini akhirnya membawa saya setelah menjadi wakil sekjen PKB, itu muktamar luar biasa dipimpin oleh Pak Alwi Shihab. Wakil ketua umumnya itu Pak Mahfud MD, sekjennya Saifullah Yusuf. Terus kita bersama-sama akhirnya saya menjadi ketua DPP. Ketua DPP, kemudian tahun 2005 saya ketua panitia muktamar PKB di Semarang yang Muhaimin Iskandar jadi ketua. Jadi ketua umumnya. Pertama kali Pak Muhaimin Iskandar menjadi ketua umum itu di Semarang. Dan itu ketua panitianya kakak saya? Iya, ketua panitianya saya. Jangan-jangan itu orang Katolik pertama yang saya ingat waktu itu kumpul banyak sekali ya anak-anak. Ada resistensi lah. Kenapa mesti si ini gitu loh. Pak Muhaimin waktu itu bilang, sekali ini saja saya minta tolong dengar Pak Hermawi. Dia panggil saya Hermawi. Kemudian akhirnya perjalanan waktu terjadilah apa yang disebut dengan Muktamar Parung dan Muktamar Ancol. Saya dan beberapa teman yang akhirnya bergabung di Nasdem ini memilih jalan sendiri. Kemudian waktu 2 tahun terakhir ini, waktu mendukung Anies, kita bertemu lagi dan ya karena nggak ada persoalan pribadi, jadi kita menyatu lagi. Nah, yang paling hebat di Gus Dur itu adalah, ini berdasarkan pengalaman saya, dia itu kalau marah itu hanya temporer, tidak pernah dendam sama orang. Kita jelaskan, Gus, ini orang kan nggak benar begini, bukan, ada kan bukti-bukti. Iya, tapi dia kan pasti bisa berubah. Yang lebih hebat lagi, ada satu orang yang jelas dia punya track record nggak benar gitu loh. Dikasih tugas oleh Gus Dur yang menurut kita ini rawan, dia akan melakukan lagi. Kita jelaskan begini.
Ya iya, saya tahu dia. Tapi kalau daripada dia tipu orang lain, jadi Gus Dur itu merelakan dirinya dibohongin, asal jangan ngebohongin orang lain. Oh gitu. Satu ketika, jadi dengan Gus Dur itu yang pasti Senin, Rabu, Jumat nemani beliau cuci darah di Pavilion Kencana Cipto. Kita jalan dari PBNU itu sekitar jam 11. Nanti kita lamanya di mana? Di dalam Cipto itu sendiri, itu kan macetnya luar biasa. Pulang dari cuci darah, kita pasti singgah di namanya Soto Bangkong, dan itu dicek satu-satu. Taslim ada, sopirnya mana, begitu juga ajudannya, pas pampres, dia cek satu-satu, baru kita makan. Itu ritual yang terus-menerus kita lakukan. Satu ketika setelah kita 1 Juni itu sama Gus Dur itu selalu bicara didampingi oleh siapa tokoh begitu memperingati jauh sebelum pemerintah menetapkan 1 Juni seperti hari lahir Pancasila. Hari itu saya tahu sore setelah kita bikin forum bersama dia, bersama Romo Magnis. Waktu itu Romo Magnis belum menjadi profesor, masih doktor. Dia bilang sama Romo Magnis, Romo tahu nggak? Ternyata kalau mau masuk surga itu ada antriannya, isi formulir segala macam. Romo masih diem aja. Mereka ini akrab kan. Nah pada satu ketika ini antrian sudah panjang, orang udah pada kepanasan, isi formulir macam-macam, bla bla bla. Dan yang antri ini kelompok pemuka agama, ada pendeta, ada pastor, ada kiai, ada habib segala macam. Mereka marah lah sama malaikat. Malaikat harus tahu di dunia ini kita tiap hari memuliakan Tuhan, berdoa buat Tuhan. Kita jangan dibuat antri begini dong. Di tengah perdebatan dia dengan malaikat itu tiba-tiba masuk satu anak muda. Sendalnya butut, celana jeansnya butut, di lehernya ada handuk, persis seperti ya sopir lah, agak dan setengah mabuk. Dan setengah mabuk dia masuk saja, nggak pakai formulir, nggak pakai isi formulir. Tambah marah mereka. Ini apa-apaan ini? Ini cara apa nih? Masuk surga kok begini, ada orang yang nyelonong, nggak pakai antri segala macam. Tiba-tiba muncul suara Tuhan. Ya biar aja, sengaja saya tadi yang izinkan dia itu. Namanya si ini, sebut satu marga dari Sumatera Utara. Dia itu sopir Metro Mini. Kamu di dunia bilang berdoa untuk memuliakan nama saya, tapi kamu berdoa terlalu lama sehingga sering manusia, sering audiens kamu tuh tertidur ngantuk. Kalau ini sopir Metro Mini ini, begitu dia pegang setir Metro Mini, orang semua berdoa kepada saya minta keselamatan karena takut masuk jalan. Jadi luar biasa. Dan cara dia memberi pembelajaran kepada kita, saya masih ingat begini. Saya waktu itu sudah ditugaskan menjadi karateker PKB Lampung. Saya provinsi berarti kan? Provinsi. Tanpa pengetahuan saya ditunjuk lagi menjadi karateker PKB Provinsi Sumatera Selatan. Saya diberitahu oleh Pak Sulaiman WA. Pak Sulaiman WA. Intinya begini, saya datang seperti biasa. Waktu itu saya masih ingat hari Kamis. Saya jelaskan. Sementara di Sumatera Selatan, di Palembang, saya dapat kabar yang terkonfirmasi bahwa PWNU, pengurus wilayah NU Sumatera Selatan, itu lagi mencari dasar hukumnya. Apa dasar hukumnya kalau PKB di daerah ini dipimpin oleh orang non-Muslim? Saya datang, saya cuma menjelaskan penempatan saya ini tidak produktif. Gitu. Nah, itu kehebatnya Gus. Kalau Gus Dur, kalau marah itu spontan. Saya datang, salaman, dia bilang, Pak Hermawi, saya udah kasih tugas lagi untuk memberesi Sumatera Selatan. Saya jawab, saya jelaskan. Jadi di meja Gus Dur itu
ada beberapa kaleng kerupuk-kerupuk yang orang kasih, dan dia apapun makanan yang orang kasih dia harus coba. Ada teh poci, ada cangkir gelas, ada tempat gula batu segala macam, ada kain. Begitu saya jelaskan, beliau marah. Dia gitu jatuh semua. Saya mau tata, saya mau bereskan ini partai, tapi tidak ada yang mau bantu. Kalimatnya ke saya lah. Man, katanya. Man itu Sulaiman, langsung ambil tongkatnya jalan. Kalau Gus Dur lagi marah, dia itu kalau di Jakarta dia hanya ke 3 tempat, pasti. Salah satunya. 1 ke tempat cukurnya di Proyek Senen. 2, Mensesnek yang orang Gemeni itu siapa namanya? Di Cempaka Putih, atau di tempat temannya di Sunter namanya Bingki Irawan. Pokoknya salah satu 3. Saya kalau sudah begitu, Gus Dur jangan ditantang, Gus Dur jangan dilawan. Jalan pergi, naik mobil. Saya tetap tunggu di PBNU. 1,5 jam kemudian saya dapat WA dari Pak Sulaiman. Ternyata Gus Dur sedang duduk di tukang cukur. Dia nggak cukuran, tapi dia kalau lagi marah di situ dia duduk di Senen. Saya datang. Kita tahulah Gus Dur kalau lagi marah, lagi happy, pokoknya masih memungkinkan saya salaman. Tahu kita diam. Besok Jumat seperti biasa pergi cuci darah. Kali ini kita bukan ke Soto Bangkong, ke restoran Padang. Sekarang masih ada restoran Padang itu di depan rumah sakit PGI Cikini. Saya lupa namanya, Garuda atau apalah ke situ. Karena rumah makan Padang, saya pesan, makan segala macam. Sampai di PBNU, Gus Dur bilang, tadi di restoran Padang, Taslim makan apa? Saya bilang makan rendang, Gus. Enak rendang, enak. Waktu makan rendang itu terpikir nggak Taslim? Yang masak itu agamanya apa? Dia suku apa? Dia anak siapa? Enggak, Gus, kalau makan rendang mana kita kepikir yang begitu. Nah, itulah hidup, saya bilang. Ketika kita bisa berbuat baik, kita bisa melakukan sesuatu yang baik dan berguna bagi orang lain, orang nggak tanya agama kita apa, orang nggak tanya suku kita apa, orang nggak tanya asal-usul kita apa, orang nggak tanya kita anak siapa. Jadi itu salah satu yang sampai sekarang ya. Besok berangkat ke Palembang. Saya sudah pertimbangkan. Itu apa namanya pesan-pesan yang itu kesaksian saya bisa dicek 30 Desember 2009 ketika Gus Dur meninggal, saya diwawancarai oleh kompas.com. Kemudian itu dimunculkan juga oleh banyak orang. Ketika kamu bisa melakukan sesuatu yang baik dan berguna bagi orang lain, orang tidak tanya kamu anak siapa, orang nggak tanya asal-usul kamu apa, orang nggak tanya agama kamu apa. Jadi pengalaman lagi, setiap bulan Gus Dur itu menyangoni, apa itu menyangoni? Memberikan uang ya, tertentu ya, kepada orang tertentu. Saya ngurus 3 orang. Saya 3 orang. Salah satu itu seorang ibu setengah baya. Ibu ini nggak pernah ngomong, tapi dia tahu. Dia datang di PBNU, dia duduk, kemudian dia dapat amplop, dia pulang. Lama-lama kan rasa ingin tahu saya tanya sama Gus Dur. Padahal Gus Dur nyari uang itu juga tidak mudah. Setiap akhir bulan kita pasti putar otak. Tapi kalau kita jelaskan, ini keperluan ini pasti dapat. Dia bilang gitu. Mengapa Gus? Karena orang yang masih hidup saya nggak sebut namanya. Kenapa ibu ini tiap bulan dikasih uang? Harus itu. Itu janji saya sama ayahnya. Jadi ketika Gus Dur sama-sama sekolah di Irak dengan ayah ibu ini, itu janji kami di bawah cahaya bulan. Siapa yang hidup lebih lama akan mengurus keluarganya. Padahal Gus Dur itu secara ekonomis dia nggak mewah-mewah banget walaupun menjadi presiden. Dan Gus Dur itu ingat jasa orang.
Satu ketika saya menghubungi seorang mantan menteri yang diangkat. Saya nggak sebut lagi namanya karena orangnya masih hidup. Susah sekali cari mantan menteri ini. Dia mantan wartawan juga. Saya baru dapat kabar dari kawan-kawannya bahwa ini orang bangun siang bla 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 bla. Saya bilang, Gus, itu kenapa ya? Kenapa dia dulu diangkat jadi menteri? Itu baik itu. Baik. Dia sering bonceng saya naik motor, ambil honor di Kompas atau di LPDS. Dan tulus. Kalau menurut saya, salah satu kelemahan Gus Dur adalah dia selalu menganggap orang yang dia kenal seperti dia. Contohnya begini. Anda kalau mau sekolah ke luar negeri, itu harus dapat rekomendasi dari dua orang. Si A dan si B, orang yang kredibel lah. Kelasnya seperti yang pengalaman saya sama Gus Dur tuh, Ajumadi Ajra, Profesor almarhum dengan Gus Dur. Profesor Magni Suseno dengan Gus Dur, kira-kira gitu. Nah, cara berpikir kita mau protek Gus Dur. Kalau orang itu lewat melalui kita pasti tanya, kamu siapa, kenal Gus Dur di mana? Menurut saya pertanyaannya juga sangat standar, ya kan? Kamu kenal Gus Dur di mana? Mengapa mau minta tanda tangan dia? Kalau Gus Dur enggak itu. Jadi kadang-kadang di kantor PBNU itu kita di sini ngobrol beberapa orang, Gus Dur di dalam sendiri. Kalau dia lagi mau sendiri. Kadang-kadang kita ini pergi kemana, tiba-tiba sudah ada nyelonong orang. Sekali saya ketemu, nyelonong orang bawa berkas sudah ditandatangani oleh Gus Dur. Saya tanya, Gus tadi yang itu siapa Gus? Nggak tahu nih. Saya bilang, kok diteken Gus? Ya Anda ini bagaimana? Orang mau sekolah kok dipersulit. Dan Gus Dur itu juga tidak pernah merasa harus ngingat-ngingat orang kalau dia bantu. Dan satu hal ya, Gus Dur itu akalnya banyak. Satu ketika begini, saya datang di PBNU itu jam 10 pagi. Lihat 3 orang ibu, dan 3 orang ibu dan pakai kebaya segala macam. Saya keluar dari sana, datang lagi untuk bawa Gus Dur ke rumah sakit itu. Saya balik ke kantor, sore saya datang ibunya masih ada. Nah di ruang tunggu Gus Dur itu nggak ada AC, jadi keringat bedaknya itu kelihatan gitu. Nah Gus Dur juga punya kebiasaan kalau sudah malam itu semua tamu diborong. Terakhir suruh datang, suruh masuk aja semua. Kita tidak semua tamu kita terima. Kenapa? Karena otak kita ini kan mau protek Gus Dur, ini kan mantan presiden begini begana ya kan. Kalau dia enggak. Malam itu jam 7 lewat. Saya tanya sama Sulaiman, itu siapa? Rupanya ibu ini dulu panitia satu event dalam acara judulnya 1 jam bercanda dengan Gus Dur. Lucu gitu. Pokoknya lucu mereka mau cari dana untuk membangun sebuah gedung segala macam. Akhirnya malam itu tinggal mereka tamu, mereka suruh masuk. Karena mereka disuruh masuk, kita semua masuk. Ada Sulaiman, ada Bambang Susanto ini sekarang dia wakil bendahara PKB. Ada saya, ada almarhum ini teman orang kepercayaan Gus juga, Aris Junaidi. Berempat kami dalam dengan ibu ini bertiga. Ya, ada apa, Bu? Mereka mau mulai juga kagok. Bapak Gus Dur, yang satu ini saya tahu dari logatnya dia orang Sumatera Utara, ibu ini. Bapak Gus Dur, Gus itu sendiri kan panggilan. Gus itu singkatan dari Raden Bagus, panggilan untuk anak laki-laki tertua yang mengelola pesantren. Itu sih, panggil Gus. Oleh karena itu saya sering protes kalau tiba-tiba orang semua orang yang ada kaitan dengan NU dipanggil Gus. Saya bilang kau tidak berhak dipanggil nama Gus. Ada apa ini Bu? Gini. Jadi intinya mereka mau menagih dulu. Gus Dur pernah janji mau ngasih sumbangan. Selain datang, fundraising, janji Gus Dur. Mereka seperti lempar-lempar kalimat gitu. Jadi gedung yang dulu kita bangun itu Gus, sekarang
sudah hampir jadi, sengnya nggak ada, begini begitu. Gus Dur masih nggak nanggap. Man, kata Gus Dur, dia ngerti dia. Ini ibu-ibu ini dulu kita ada janji, Man. Iya, Bapak dulu janji mau bantu 25 juta. Oh, lagi mikir, lagi nyari alasan ini. Dulu acara kita itu apa namanya, Bu? Dulu acaranya 1 jam bercanda dengan Gus Dur. Dia bilang apa? Ya namanya saja bercanda, kok disimpan dalam hati. Aduh. Akhirnya ibu itu kita disuruh cari, kita nyumbangnya 50. Oh, malah lebih besar. Nah, lebih besar. Wah, luar biasa kalau Ada lagi filosofi amplop dengan kiai itu Gus Dur selalu bilang begini. Rezeki orang kadang-kadang melalui kita. Jadi Gus Dur itu kalau dikasih amplop dia kan nggak bisa lihat, dia terima, dia taruh di bawah. Kalau jumlahnya signifikan segala macam biasanya Pak Sulaiman hitung catat. Tapi kalau cuma yang biasa-biasa saja itu dia taruh di sini. Nanti Anda datang dia kasih. Jadi di sini nggak lihat. Oh, nominalnya nggak tahu. Jadi menurut saya itu filosofi kiai yang sesungguhnya. Jadi dia selalu bilang ini rezeki orang, rezeki orang tapi melalui kita, rezeki orang melalui dompet kita. Nah, dari semua proses pergumulan kepada Gus Dur, saya selalu pegang itu. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik dan berguna bagi orang lain, orang nggak tanya agama kita apa, orang nggak tanya asal usul kita apa, orang nggak tanya bapak kita siapa. Di Indonesia mungkin tidak sepenuhnya itu berlaku, tapi pelan-pelan kita harus coba. Mungkin itu yang namanya meritokrasi, mungkin itu yang namanya profesionalisme. Saya nggak tahu dalam dunia modern, tapi anak-anak saya selalu ajarkan begitu. Kalau perlu, ya, kita juga pakai filosofi orang Kristen, tangan kiri memberi, tangan kanan tidak tahu. Ada yang protes saya, bukan begitu kalau jadi politisi. Gimana? Bukan tangan kiri memberi, tangan kanan tidak tahu. Kalau di politisi, tangan kiri baru rencana akan memberi, tangan kanan cerita kemana-mana. Ada benarnya juga, kan? Kan? Kita kan klaim, janji. Saya mau begini, nggak boleh. Kalau saya dididik bukan begitu, tetapi lama-lama saya terbawa juga. Jadi bukan begitu katanya. Kalau tangan kiri rencana akan memberi, tangan kanan sudah cerita kemana-mana. Aduh, banyak banget ya hal-hal menarik dari. Iya, menarik. Kalau perjumpaan dengan Pak Surya Paloh sehingga akhirnya Kakak Sekjen berlabuh ke Nasdem itu gimana? Jadi setelah Gus Dur meninggal kan sudah ramai itu ormas Nasdem. Saya salah seorang pendiri ormas Nasdem itu namanya Profesor Thomas Suyatno. Sekarang dia masih ada. Dia dulu jadi pengurus di sini, dia jadi ketua ormas Jawa Tengah. Karena senior, saya konsultasi. Dia bilang, Taslim masih muda, jangan larut, harus segera ambil sikap. Tapi saya sudah janji kepada Ibu Sinta untuk mengurus beberapa hal peninggalan Gus Dur. Termasuk waktu itu ada perkara yang kita urus lah, laporan beliau. Hampir 2 tahun saya vakum sampai akhirnya Pak Elman Saragi yang sekarang One Team mantan Pemret Metro TV jadi Pemret Metro TV dari media Indonesia, beliau pindah ke Metro TV. Saya datang ke sana, saya disodori 5 CD rekaman. Kamu masuk Nasdem, cocok buat kamu. Kamu nonton itu video-video pidatonya Pak Surya Paloh. 5 terlalu banyak buat saya. Akhirnya saya pilih salah satu. Salah satu itu adalah pidato cara kuliah umum Pak Surya di FISIP USU. Mungkin karena kampus saya ambil FISIP. Kemudian saya ditelepon lagi sama Pak Elman. Gimana? Saya bilang, ya saya lagi pikir bang.
Sementara komitmen tugas yang saya janji kepada Ibu Sinta itu sudah kelar lah. Udah 2 tahun kan, karena Gus Dur itu meninggal akhir Desember 2011. Pak Thomas Suyatno juga sarankan begitu. Akhirnya saya buat lamaran menjadi anggota Nasdem kepada Pak Surya Paloh. Itu setelah menonton video Iya. Rupanya surat itu sampai ke Pak Surya, karena yang menyerahkan mungkin tokoh juga Pak Thomas Suyatno. Nah, satu ketika menghadiri promosi Dr. Taufik Kemas di gedung MPR. Taufik Kemas itu promosi doktor, pemberian honoris causanya karena 4 pilar. Saya dapat WA dari sini. Besok saya diundang untuk diinaugurasi sebagai anggota Nasdem. Saya tahu ini bukan, kalau cuma menerima sebagai anggota biasa kan biasa aja, tapi karena saya lampirkan riwayat hidup saya mantan ketua DPP PKB dan orang juga kenal di sini. Beberapa orang kita waktu itu dipasangi jaket sama Taufik Basari, Tobas, sebagai ketua BAHU. Karena saya melamar di bidang hukum. Ya. Besoknya lagi saya diminta datang. Saya bertemu dengan 2 orang tokoh pergerakan mahasiswa, Pak Enggar Tiasto Lukito dan almarhum Ferry Muslimin Bardan. Kalau Ferry itu satu angkatan kita, dia HMI, saya PMKRI, kita dekat. Kalau Enggar lebih senior sedikit, tapi saya kenal. Enggar itu mantan ketua GMKI Bandung. 2012, pokoknya menjelang 2012, cerita-cerita nyambung. Lalu mereka bilang, boleh. Boleh masuk Nasdem, tapi harus jadi caleg. Saya nggak siap jadi caleg. Dari dulu saya enggak. Dari dulu di kamus saya itu enggak ada orang jadi caleg. Pokoknya kita hanya melayani, kita mau aktif. Ya sudah, saya nggak mau debat kan. Dan saya kemudian dipesankan oleh saudara Ferry untuk mencari 1.500 KTP. Dulu ada namanya sistem di keanggotaan Nasdem itu, program namanya O250. Jadi kalau kita mau masuk, kita harus bawa sejumlah KTP. 1.500 saya pulang. Saya tidak berpikir ini sulit. Kenapa? Waktu itu saya ketua RT di lingkungan saya kenal RW dan segala macam. Saya baru cerita ini. Saya beli itu KTP. Saya beli fotokopi KTP. Seminggu kemudian saya bawa ke Ferry. Dia senang sekali. 2.500 KTP. Wah, ini hebat, ini pasti, ini seorang aktivis yang bagus, ini dia bisa kumpul 2.500 KTP. Dari target hanya 1.500. Lapor sama Pak Enggar. Udah, kamu ini bisa jadi anggota premium katanya. Premium saya baru berapa hari di Nasdem kan. Karena itu, saya merasa saya mau cerita sama kawan ini. Ini kan teman sama aktivis. Bahwa ini KTP saya beli, tapi dia happy lah, dia sore lah itu kan. Kalau orang bilang dia sore, sudah saya biarkan aja. Ternyata benar, saya jadi caleg Banten 3, nomor urut 4. Suara saya nggak sampai 2.500. Nggak sampai 2.500. Nah, terus mengalir. Kemudian saya aktif di BAHU. Sidang-sidang di MK. Jadi saya bilang sama kawan-kawan yang sekarang bersidang, saya ingin dapat laporan apa adanya. Nggak usah kalian bohong-bohong. Di MK itu semua saya tahu. Cara mendaftar sampai cara sidang, cara ambil putusan saya tahu semua. Jadi kita biasa di sana. Kemudian saya jadi wakil sekjen itu. Saya jadi wakil sekjen. Kemudian sampai pada satu ketika saya juga nggak tahu, setelah peristiwa dengan sekjen yang lama, kita konferensi pers di bawah, saya berdiri di belakang Pak Surya. Dia mengumumkan PLT sekjen dan dia, ya karena saya interaksinya selama apa namanya SMP sama SMA, saya bergaul dengan orang-orang Muhammadiyah di Padang, dan selama di sini tuh dengan keluarga besar Gus Dur yang NU, karena nama saya juga Hermawi Taslim, memang saya sering dianggap sebagai Muslim. Pak Surya
yang berkelakar. Kita menetapkan sekjen Haji Hermawi Taslim. Orang nggak baca ujungnya dari Vatikan gitu, jadi ketawa kan. Malam dari keluarga istri dari Nias telepon, itu abang sudah mualaf. Nah ini candanya kemudian diulangi oleh Anies Baswedan ketika deklarasi Anies bersama Muhaimin di Hotel Majapahit di Surabaya. Dia juga bilang begitu. Padahal sama Pak Anies ini kita kan tiap minggu ketemu dan dia kenal saya kan. Dan Sekjen Nasdem Bapak Haji Hermawi Taslim. Nah, jadi ketika gedung ini mau dibangun, ada pohon mangga di depan, gede sekali, besar sekali. Itu ada beberapa opsi. Yang pertama, kalau cara berpikir kita ya sudah, ditebang ya dibuang. Rupanya nggak boleh sama Bapak. Saya baru semakin tahu bahwa pohon itu tidak boleh ditebang. Saya sebagai salah seorang yang sering ikut beliau di pulau, bangunan-bangunan itu mengikuti akar dan pohonnya. Ada beberapa bangunan di pulau itu, karena konstruksinya sedemikian rupa, dia ada di tengah gedung. Gedung nggak apa-apa, tetap aja. Tapi pohon ini harus hidup. Nah, di satu pagi saya lagi duduk dengan Pak Surya baru ngopi. Di situ ada beberapa orang yang mau membangun ini. Ada arsitek, ada apa, ada tumpukan map, mungkin gambar-gambar, ada tumpukan contoh-contoh marmer, contoh lantai ini. Terus tiba-tiba berdiri almarhum Arif. Pak Arif itu dulu manajer di sini, dia sudah almarhum. Di sebelahnya itu ada orang berseragam, saya nggak kenal siapa, berdiri di belakang Pak Surya, begini. Kenapa Arif? Ini Pak, ini yang mau memindahkan pohon. Jadi opsi Pak Surya itu pohon ini silakan dipindah, dia harus tetap hidup. Ini orang yang memindahkan pohon, dia minta 45 juta. Lalu? Iya begitu Pak, dia minta 45 juta. Ya sudah, 45 juta, dia akan rawat selama 100 hari, artinya memastikan hidup 100 hari. Ya kita bayar setengah sekarang, nanti 100 hari kita bayar. Pulang Pak Arif, saya nyeletuk. 45 juta itu Bang, itu DP satu rumah di BTN. Ya, ada masanya. Kita harus memperhatikan hak hidup semua makhluk. Kamu bisa bayangkan, pohon saja kita bela, apalagi manusia. Itu pernyataan Pak Surya yang kadang-kadang dikutip oleh Bu Rering. Saya semakin banyak belajar. Saya lihat di pulau ini, di pulau itu ada kafe. Di tengah kafe itu ada pohon. Ini saya bilang sama yang urus pulau ini siapa yang punya kerjaan ini? Kenapa ini? Ya ditebang saja, ditutup pakai atap. Nggak boleh sama Bapak. Mutar lagi, pertama kali saya ke pulau berapa tahun lalu. Mutar lagi, ada pohon yang melengkung, bengkok segala macam. Jadi filosofi manusia harus hidup berdampingan dengan makhluk apapun di dunia. Itu saya dapat dari Pak Surya Paloh. 2 kali bukti. Yang pertama pohon mangga di sini, yang kedua beberapa pohon, terutama pohon yang ada di tengah kafe itu, itu saya menangkap pesannya bahwa di dunia ini semua makhluk punya hak hidup. Kita nggak boleh, karena dia makhluk, ya dia mungkin hidup ya, tapi dia bukan hidup seperti kita. Kita nggak boleh semena-mena kepada orang yang lemah. Itu dengan segala kemampuan dan kelemahan yang saya punya, hal itu selalu saya perhatikan. Berarti ada 2 nilai besar yang diberikan oleh almarhum Gus Dur dan juga dari Ketua Umum Surya Paloh ya, Kakak Taslim. Kalau di Jakarta Pak Surya itu kalau akhir pekan, kalau tidak ke Bandung,
masuk kantor atau ke pulau. Banyak sekali interaksi-interaksi sosial, celutukan-celutukan itu yang diam-diam kita belajar. Ya, masa kecil beliau bagaimana diperlakukan orang segala macam. Intinya ya hidup ini harus gigih, tidak ada yang mudah. Tidak ada yang mudah. Termasuk nih lagi persiapan kongres ya. Nah, Partai Nasdem ya. Persiapan kongres itu kita sudah bentuk panitia. Ketua SC-nya Willy Aditya, ketua OC-nya Ali Maji, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara 2 periode. Kawan-kawan sekarang sedang bekerja. Mulai tanggal 21 Juni akan ada kick off acara prakongres. Acara prakongres itu banyak sekali. Ada seminar, ada simposium, ada pelatihan, ada bedah buku, ada nonton film. Kongres kita itu tanggal 25 sampai 27 Agustus di Jakarta Convention Center. Itu akan dihadiri oleh kader yang akan hadir itu 5.000 karena kapasitasnya cuma begitu. Kita nggak bisa geser, kita nggak bisa utak-atik karena ini menyangkut penggunaan gedung dengan kapasitas 5.000 kan tidak mudah. Tadi alternatif kita itu 2, 1 PRJ, tapi PRJ dipakai orang. Nasdem sudah menjadi partai besar. Hari ini anggota dewan kita se-Indonesia itu 2.164. 2.164 meningkat dari 1.862. Jadi average 17,5% kenaikan kita. 17,5% dengan segala macam jeritan, air mata, babak belur, tapi banyak juga kehappyan di situ. Nasdem itu mendapat pimpinan di 22 provinsi, 3 ketua, 19 wakil ketua. Mendapat pimpinan di 148 kabupaten kota. 148 dari 514. 148 itu 50 ketua DPRD tingkat kota atau kabupaten, 98 wakil ketua tingkat kota atau kabupaten. Hal-hal yang menggembirakan dan terus kami pertahankan sebagai bagian dari komitmen Nasdem itu adalah pemilu kali ini Nasdem menjadi satu-satunya partai yang menempatkan perempuan sesuai dengan ketentuan undang-undang di atas 30%. Hanya Nasdem. Kemudian komitmen kita kepada orang muda, kepada kaum disabilitas dan segala macam itu semampu kita, kita tetap mengedepankan. Sekarang Bapilu sedang bekerja, membuat rekomendasi sampai 31 Juli. Setelah itu nanti kita akan meningkat kepada pemberian dokumen apa yang disebut dengan B1 KWK. B1 KWK itu format surat yang bisa diantar oleh pasangan calon ke KPU sebagai bagian dari. Nah, komitmen-komitmen ini terus kita pelihara, tidak mudah memang, ya kan? Pengalaman saya misalnya menjadi wakil sekjen, setiap hari, sepanjang tahun, pasti ada problem. Terutama di urusan DPRD. 2.100 sekian, itu 1 tahun itu 365 hari. Ya kan? Potong 2 hari libur, kali 5 itu nggak sampai. Jumlah hari itu lebih sedikit daripada jumlah DPRD. Ada saja tuh. Tapi kita memang harus tegar. Yang saya juga belajar di Pak Surya adalah beliau sepanjang hidupnya lebih dari setengah abad beliau bersahabat dan bergaul dengan banyak orang. Memang hidup ini harus tegas dan tegar. Kadang-kadang punya pengalaman periode yang lalu, seseorang bilang, saya di partai yang lama dengan Pak Surya itu belasan tahun. Saya yang datang. Karena ini kaitan dengan perolehan kursi, proses suara. Selisihnya tuh gak sampai, cuman beberapa biji selisihnya. Tapi undang-undang kan
tidak mengatur selisihnya berapa. Selisih 1 saja, ya kan? Ragu-ragu. Kita waktu itu Effendi Query ketua, nggak pilu, sekjennya Willy, tapi saya yang waktu itu datang ke atas. Saya mulai, ini ada apa? Gini bang, ya sudah, suara terbanyak dilantik. Saya jawab lagi, iya tapi bapak ini bilang, ini teman abang. Iya teman saya, semua teman saya. Tapi teman saya kan nggak bisa menyampingkan undang-undang. Dan itu tidak mudah juga ya. Tidak mudah kalau ada orang yang kita kenal lama, kita sayang, kita pengen dia maju, tapi ternyata tidak berhasil, itu tidak mudah. Saya tahu Pak Surya kadang-kadang juga ya terpikir, tapi bagaimana cara kita? Nggak ada cara lain. Berarti ya sudah, lantik. Sangat tegar terhadap konstitusi. Tegar terhadap hal-hal yang nggak bisa diapa-apain, ini tegar. Tapi fleksibilitas itu penting. Di ruangan saya, salah satu patung yang saya minta khusus adalah patung Ignatius Joseph Kasimo. Ignatius Joseph Kasimo itu mantan ketua Partai Katolik, anggota Volkskrant. Saya baca beberapa riwayat hidupnya, dan mudah-mudahan kalau 10% saja saya bisa menjadi beliau. Beliau tinggal di Sultan Syahrir. Beliau sidang kabinet di istana itu naik beca. Dan itu bukan urusan pencitraan, dulu juga nggak ada media kan? Iya, nggak ada yang liput segala macam. Dia selalu bilang begini, prinsipnya itu teguh pada prinsip, luwes pada tindak tanduk. Luar biasa. Nah itu yang diperhatikan Pak Surya. Teguh pada prinsip, ini konstitusi, ini anggaran dasar, luwes pada prinsip. Kalau yang ini kita bisa bicara, ini urusan pertemanan, ini bukan urusan undang-undang, bukan urusan undang-undang. Nah, ini tanpa terasa nih kita ternyata udah sampai 1 jam lebih nih Kakak Sekjen nih, kita mengupas dari pertemuan dengan Gus Dur, humor-humor Gus Dur, nilai-nilai yang ditekankan oleh Gus Dur dan juga. Oh ada lagi yang menarik sama Gus. Setelah beliau selesai di Irak, sekolahnya juga nggak jelas sekolah apa, nggak selesai intinya. Beliau ke Jerman mau sekolah. Ternyata ijazahnya itu tidak akreditasi lah di Eropa. Akhirnya beliau ke Mesir menjadi lokal staf KBRI. Beliau tinggal di asrama mahasiswa, satu kamar dengan yang juga adalah keluarganya, Gus Mus sekarang. Jadi beliau satu kamar. Karena beliau, mereka masak sendiri, cuci apa, karena beliau bekerja, jadi beliau dapat giliran masak itu hari Minggu. Jadi masak untuk mahasiswa itu hari Minggu Gus Dur. Satu ketika datanglah rombongan dari Indonesia. Hari Minggu beliau harus membawa orang ke Iskandaria, kemana-mana gitu. Jadi yang menghentikan dia masak itu Gus Mus. Nah, orang suka masakan Gus Dur hari Minggu itu karena yang dimasak itu adalah kepala ikan, masakan kepala ikan. Gus Mus tetap ingin mempertahankan itu walaupun dia menggantikan Gus Dur. Dia pergilah ke pasar. Rupanya dulu, saya tidak tahu sekarang, dulu di Mesir itu kepala ikan itu nggak dijual. Kepala ikan itu dikumpulkan buat makanan hewan. Jadi satu ketika penjual-penjual ikan kan heran. Yang namanya Gus Dur ini setiap hari Minggu kok ngumpuli kepala ikan dulu. Ada ditanya sama yang jual ikan, kenapa sih? Dia jawab apa tuh? Di rumah saya banyak anjing. Jadi ketika Gus Mus menggantikan Gus Dur mencari kepala ikan, dan orang tahu dia masuk Indonesia, ditanya sama yang jual ikan, teman kamu yang kacamata yang gemuk-gemuk pendek yang di rumahnya banyak anjing itu mana dia? Begitu sampai di rumah, Gus Mus bilang, tega amat kita dianggap anjing. Waduh, luar biasa. Pokoknya kakak semua harus saksikan nih episode spesial. Ini kapan muncul nanti? Ini kita tayang setiap hari Senin, kakak. Nanti saya diberitahu ya. Iyalah. Iya, karena hanya di cerita politisi ini kita bisa mengulas banyak cerita-cerita dari sisi lain dari seorang politikus sejati. Dan episode kali ini spesial bersama Kakak Sekjen Hermawi Franciscus Taslim. Kakak jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa.